20. Joanna berjalan memasuki ruangan hening dan dingin itu, langkahnya pelan dan tertatih-tatih. Joanna masih belum percaya dengan apa yang baru ia dengar dan ia alami saat ini. Langkahnya terhenti saat melihat tubuh tergeletak di atas ranjang dengan kain putih yang menutupi seluruh tubuhnya. "Aku yakin ini bukan Mama," ucap Joanna masih berusaha menepis kenyataan yang dia hadapi. Joanna masih berdiri jauh dari tubuh yang sudah tertutup kain itu. "Jo," panggil Dr. Darwin dari belakangnya sambil memegang pundak Joanna. "Kenapa kamu mengecewakanku, Dr. Darwin?" tanya Joanna dengan suara parau dan lemah, di wajahnya terlukis kekecewaan yang amat sangat dalam. "Maaf, Jo," suara Dr. Darwin terdengar lemah dan canggung. "Kamu tahu kan, hanya Mama yang aku punya, aku rela melakukan apapun demi Mamaku." "Tapi kenapa kamu tidak berusaha untuk menyelamatkan nyawanya?" teriak Joanna, seakan menumpahkan semua kekecewaannya ketika itu. "Maaf, Jo, aku hanya manusia biasa, seberapa besar aku berusaha, Yang Maha Kuasa penentu semuanya," ucap Dr. Darwin tertunduk lemah. "Jadi benar itu Mamaku?" tanya Joanna lagi ingin meyakinkan jika jenazah yang terbujur kaku di depannya itu adalah Mama Shirley. "Iya, Jo." Joanna berjalan pelan, tangannya terasa berat untuk membuka kain yang menutupi wajah jenazah di depannya, yang masih tertutup rapi. Dia masih berharap keajaiban datang, jika jenazah yang di depannya bukan benar-benar Mama Shirley. Dengan tangan bergetar Joanna membuka kain putih yang menutupi seluruh tubuh jenazah yang terbujur kaku di atas ranjang pasien di depannya. Joanna terdiam ketika wajah itu sudah tersibak sempurna. Wajahnya semakin memucat, keringat mengucur lancar di atas dahinya, mulutnya menganga lebar. "Ma, aku berjuang demi Mama, tapi kenapa Mama tidak berjuang untuk aku?" protes Joanna seakan belum rela menghadapi kenyataan jika Mama Shirley sudah menghadap Sang Maha Pencipta. "Aku berusaha kuat demi Mama, padahal aku juga kadang merasa rapuh, tapi aku berusaha tidak melirik kerapuhanku. Semua itu karena Mama," ucap Joanna lagi sambil tertunduk. "Lalu aku harus bagaimana? Ketika semua pengorbanan yang aku lakukan untuk kesembuhan Mama itu sia-sia," sambung Joanna. Air mata yang selalu tertahan seketika mencair, air mata itu dengan lancar keluar dari ujung matanya melewati kelopak mata dan pipinya lalu menetes membentur lantai di depan kaki Joanna. Air mata yang menjadi saksi, jika Joanna tidak bisa berusaha tegar lagi. Semua alasan yang membuat dirinya tegar telah hilang seiring dengan wafatnya Mama Shirley. Maisara berlari menuju ruangan observasi di pinggir kamar operasi. Langkahnya terhenti saat melihat Dr. Darwin terdiam memandangi Joanna dari arah pintu. Maisara bernapas tersengal-sengal. Beberapa kali ia menarik napas panjang untuk mengatur pernapasannya. "Dr. Darwin, apa yang terjadi?" tanya Maisara sambil melihat Joanna yang tertunduk di hadapan jenazah Mama Shirley. Dr. Darwin hanya menggeleng pelan, matanya sayu, rasa bersalah menggerogoti isi hati terdalamnya. Ingin rasanya Dr. Darwin memeluk Joanna dan berusaha menenangkan wanita itu, namun ia tidak bisa melakukannya karena hubungan keduanya terhalang dengan status mantan pacar. Maisara mendekati Joanna, tangannya memegang pundaknya dari belakang. "Jo," panggil Maisara dengan sedih. Dia segera berjalan lebih mendekat dan berdiri di pinggir Joanna. Mama Shirley sudah tenang di sana, bahkan beliau tak akan lagi merasakan kesakitan yang selama ini beliau rasakan, ujar Maisara sambil menatap wajah sahabatnya. Joanna masih saja tertunduk, hanya butiran air mata yang masih menetes deras di wajahnya, mulutnya masih terkunci rapat. Kedua tangannya saling beradu, saling menggenggam kuat satu sama lainnya. "Jo," panggil Maisara lagi. Maisara segera meraih tangan Joanna, namun tangan itu tampak kaku dan enggan untuk diraih. "Jo, jangan begini, wajar kamu sedih, wajar kamu meluapkan semuanya, tapi tolong jangan diam seperti ini." Maisara memeluk tubuh Joanna yang masih terlihat gemetar. "Mama Shirley mau dipindahkan dari ruangan ini, sebaiknya kita keluar dulu." "Biarkan aku di sini," pinta Joanna dengan suara parau. "Tapi kita tak bisa ada di ruangan ini terus, mengertilah, Jo. Kita harus mengikuti aturan rumah sakit ini." Maisara berusaha membawa Joanna dari ruangan itu. Darwin masih terdiam, dia tak berani mendekati Joanna karena dia tahu Joanna masih terlihat marah dan kecewa kepadanya. Joanna berjalan pelan, dibarengi Maisara yang masih setia di sampingnya. Tatapannya lurus dan kosong seolah tak sadar dengan semua keadaan di sekitarnya. Joanna duduk di sebuah kursi ruang tunggu,
bersama Meisara di sampingnya. Darwin tidak salah, dia melakukan operasi dengan tim yang terhebat di rumah sakit ini. Ada beberapa senior yang ikut dalam operasi besar ini. Dia sudah melakukan yang terbaik, namun takdir Tuhan tak akan ada yang tahu, tutur Meisara sambil menepuk-nepuk punggung Joanna. Joanna masih terdiam, mulutnya seakan terkunci rapat dan enggan untuk berkomentar atau menjawab apapun, wajahnya masih tertunduk lemah. Hanya air mata yang menggambarkan seluruh isi hatinya. Jika wanita kuat dan tangguh itu kalah dengan keadaan yang dia hadapi saat ini. Kurang ajar, maki Elang setelah mencoba menghubungi Joanna beberapa kali. Namun handphonenya tetap saja tidak bisa dihubungi, hampir 10 kali juga Elang mengirimkan pesan untuk Joanna. Namun tak ada satu pesan pun yang terkirim. Sepertinya dia penipu, hardik Elang lagi wajahnya memanas, kemarahan makin tampak jelas di wajahnya. Beberapa kali Elang mengepalkan tangannya dan memukulkannya pada tempat tidur yang dia duduki sekarang. Tidak, aku tak boleh tinggal diam, aku harus mencari keberadaan wanita penipu itu. Dia pikir bisa lari seenak hatinya, gerutu Elang sambil beranjak dari tempat duduknya lalu menyambar jaket ia yang menyampai di kursi depan cermin di depannya. Elang berjalan keluar kamar hotel dengan rasa geramnya, semua kemarahannya berkumpul di ubun-ubunnya dan ingin segera dia tumpahkan di hadapan Joanna. Elang menaiki sepeda motor balapnya meninggalkan hotel malam itu. Laju motor Elang menerobos gelapnya malam di tengah-tengah padatnya jalanan kota. Malam itu jalanan cukup padat karena bertepatan dengan hari libur. Beberapa kali Elang menyalakan lampu merah yang dia lalui karena rasa geramnya pada Joanna. Sial, pakai lampu merah segala. Mengganggu perjalananku saja, gerutu Elang sambil berusaha tenang melihat lampu yang masih menyala merah di depannya. Elang melajukan kembali motornya dengan cepat setelah lampu jalan berubah hijau. Elang berhenti di sebuah rumah mewah, rumah yang berpagar tinggi, tidak tampak jelas dari arah luarnya. Mungkinkah ini alamat rumahnya? Elang berkali-kali melihat alamat pada kartu tanda pengenal milik Joanna, yang ia sita tempo hari. Elang berdiri di depan pagar tinggi rumah tersebut. Bersambung. Elang berhenti di sebuah rumah mewah, rumah yang berpagar tinggi dan tidak tampak jelas dari arah luarnya. Mungkinkah ini alamat rumahnya? Elang berkali-kali melihat alamat pada kartu tanda pengenal milik Joanna, yang ia sita tempo hari. Elang berdiri di depan pagar tinggi rumah tersebut. Rumahnya besar juga, pasti dia penipu yang handal, yang memangsa semua lelaki kaya apalagi para lelaki hidung belang, gumam Elang. Namun aku tak sebodoh yang dia kira. Untung saja aku menyita kartu pengenalnya. Seringai sinis tampak jelas di bibir Elang. Elang bisa bernapas lega karena telah menemukan alamat wanita yang dicarinya. Wanita yang baru dia kenal beberapa hari yang lalu dan masih mempunyai kontrak kerja dengannya. Elang menekan bel yang menempel di luar pintu pagar. Seorang satpam keluar dari arah dalam lalu menghampiri Elang yang sudah berdiri tepat di depan pintu gerbang. "Cari siapa?" tanya satpam itu, suaranya terdengar kaku dan tidak bersahabat. "Saya cari Joanna," jawab Elang sambil melihat lelaki kekar di depannya. "Anda sepertinya salah alamat, di sini tak ada yang namanya Joanna. Ini rumah Tuan Agung dan Nyonya Amalia, yang baru menikah 2 bulan yang lalu," ujar satpam itu mendelik tidak suka. Satpam itu merasa terusik dengan kedatangan Elang yang datang tiba-tiba dan mencari orang yang tak ada di rumah itu. "Saya yakin dia tinggal di sini," selidik Elang ingin meyakinkan. Elang masih berdiri di depan pintu pagar sambil melihat celah pintu gerbang yang terbuka. Berharap ada Joanna yang terlihat dari sana. "Tolong jangan membuat keributan di sini. Saya sudah jelaskan tidak ada yang namanya Joanna di rumah ini." Satpam itu mulai berkata dengan nada tinggi, matanya terlihat menyipit ketika melihat Elang yang tak mau mempercayai kata-katanya. "Ini kartu tanda pengenalnya, saya yakin ini adalah alamat rumahnya," ujar Elang sambil memberikan tanda pengenal yang dia sita dari dompet Joanna. Lelaki itu membaca dengan seksama semua tulisan yang tertera pada kartu pengenal tersebut. "Sepertinya ini pemilik lama rumah ini, Mas. Coba tanya pada Pak RT perumahan sini," jelas satpam itu sambil memberikan kembali kartu pengenal itu pada Elang. "Rumah Pak RT-nya sebelah mana, ya?" tanya Elang seperti ingin menuntaskan misinya hari itu juga. "Di ujung gang ini ada rumah 2 lantai berwarna putih, itu rumah Pak RT-nya." Nada bicara satpam itu masih terdengar kaku. Tangannya menunjuk jalan yang menunjukkan keberadaan rumah Pak RT yang Elang cari. "Baik, Pak. Terima kasih banyak," pamit Elang sambil berlalu menaiki motornya lalu pergi dari kediaman yang dia anggap masih rumah Joanna.
Elang berhenti di ujung jalan, rumah 2 lantai berwarna putih kini ada di depannya. Elang menghampiri beberapa anak muda yang sedang nongkrong di depan rumah tersebut. "Maaf, Mas, paratnya ada?" tanya Elang pada sekumpulan anak laki-laki yang sedang memainkan gitar di depan pagar rumah itu. "Bung, cari bapakmu," ujar seorang lelaki menyenggol teman di sampingnya. "Sebentar saya panggilkan dulu, Mas," ujar lelaki itu sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Seorang lelaki parubaya berjalan menuju Elang yang masih berdiri di depan pintu pagar rumah tersebut. "Ada apa, Mas?" tanya lelaki tua itu. "Saya ada perlu sama Bapak," jawab Elang dengan sopan. "Sini masuk aja, Mas," lelaki itu menunjuk ke arah rumahnya. Elang mengangguk pelan lalu berjalan mengikuti langkah lelaki itu menuju ke arah depan rumah tersebut. "Silahkan duduk," perintahnya pada Elang, tangannya menunjuk kursi yang terpajang di depan rumahnya. Elang kembali mengangguk lalu duduk di kursi tersebut. "Ada apa?" tanya Pak RT yang menatapnya heran. "Saya mencari seseorang yang pernah tinggal di rumah di ujung sana Pak, namanya Joanna." Elang memberikan kartu pengenal itu pada lelaki ramah di depannya. Lelaki itu mengambil kartu nama yang sudah disodorkan Elang lalu membacanya dengan teliti. Pak RT terdiam sejenak, wajahnya menatap lurus pada halaman di depan rumahnya. "Joanna pernah tinggal di wilayah sini, namun rumahnya sudah dijual, sepertinya dia belum mengganti tanda pengenalnya," ujar Pak RT sambil menghembuskan napasnya berkali-kali. "Lalu sekarang, dia tinggal di mana, Pak?" tanya Elang semakin penasaran dengan keberadaan gadis itu. Mulutnya sudah gatal ingin segera menghujani gadis itu dengan omelan-omelan pedas yang sudah menumpuk di kepalanya. "Kalau rumahnya saya nggak tahu, tapi yang saya dengar dia ngontrak di belakang perumahan ini." "Oh gitu, Pak." Walaupun Elang masih kebingungan dengan keberadaan Joanna namun rasa kesalnya yang sudah berkobar membuatnya tidak mau menyerah mencari tahu keberadaan wanita itu. "Menyusahkan saja, pantas saja dia tidak mau aku antar waktu itu. Cewek yang gak jelas asal-usulnya gini," gerutu Elang sambil menyalakan mesin motornya. Elang menelusuri pinggiran jalan menuju ke arah belakang perumahan mewah yang baru saja dia datangi. Ia berhenti di sebuah rumah sederhana yang ada di pinggiran kota. Elang menghampiri sepasang suami istri yang sedang duduk santai di depan rumahnya. "Maaf, Pak, Bu. Mau tanya, Bapak mengenal Joanna yang tinggal di sekitaran sini?" tanya Elang. Sepasang suami itu saling lirik lalu melihat Elang di depannya. "Joanna dan Ibu Shirley kebetulan tinggal di kontrakan saya, kenapa Mas?" tanya bapak itu sambil menatap curiga Elang yang ada di depannya. "Saya temannya, saya ingin bertemu Joanna, Pak," jelas Elang. "Sudah 3 minggu, kontrakan itu jarang diisi. Hanya sesekali Joanna datang ke sana lalu pergi lagi," tutur ibu itu ikut menimpali. "Lalu kemana mereka?" tanya Elang semakin penasaran, pikiran negatif tentang Joanna masih memutar-mutar di kepalanya. "Yang saya tahu, mamanya dirawat di rumah sakit. Bahkan 2 minggu yang lalu saya sempat menjenguknya ke sana," ujar ibu itu lagi. "Rumah sakit mana, Bu?" "Merdeka ASI, Mas." "Oh." Elang mengangguk pelan. "Kontrakan Joanna ada di sebelah mana, ya?" tanya Elang lagi. "Di pinggir rumah ini ada gang kecil, masuk aja ke situ nanti di belakang rumah saya berjajar kontrakan." "Kontrakan Joanna yang ada angka 1 di depan pintunya," tutur ibu itu sambil menunjuk gang yang ada di ujung rumahnya. "Baik, terima kasih, Bu." Elang berpamitan lalu pergi menelusuri gang sempit sesuai instruksi ibu yang mempunyai kontrakan itu. Hingga dia sampai di sebuah kontrakan yang berjajar lurus dengan tipe yang sama. Elang menatap pintu kamar dengan tempelan angka 1 di depannya. Pintu itu tertutup rapat bahkan lampu kontrakannya tidak ada yang menyala satupun. Elang masih penasaran, dia mengetuk pintu kontrakan itu beberapa kali, namun tak ada sautan sedikitpun dari dalam kontrakan tersebut. Bersambung. 22. "Pasti aku sudah gila, mencari wanita jalan itu sampai ke tempat seperti ini," gerutu Elang sambil melangkah pergi meninggalkan kontrakan Joanna. Elang melajukan motornya dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat itu. Elang masih kesal pada Joanna namun hatinya merasa tidak tenang, entah pemikiran apa yang bersarang di otaknya. Motornya telah memasuki parkiran hotel, Elang terdiam dengan helm yang masih membungkus kepalanya. Setelah beberapa saat ia terdiam di sana, Elang kembali memutar motornya meninggalkan parkiran Red Hotel. "Bodoh, kenapa juga aku merasa penasaran dengan wanita gila itu?"
Jelas-jelas dia menipuku, sanggah Elang pada pikirannya. Semua ucapannya berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan. Elang tetap melajukan motornya semakin cepat menuju rumah sakit. Motornya dengan cepat memasuki parkiran rumah sakit Merdeka Asih. Elang masih ragu untuk masuk ke dalam gedung rumah sakit. Ia juga belum yakin jika Joanna ada di dalam rumah sakit tersebut. Elang menarik napas dalam, ia berjalan masuk untuk menghilangkan rasa penasarannya. Elang sudah memasuki arena pendaftaran rumah sakit, matanya menyebar melihat sekeliling ruangan tersebut. Hatinya masih jengkel pada Joanna, apalagi mengingat handphonenya yang tidak bisa dihubungi, padahal Joanna sudah ada perjanjian kerja dengan Elang. Elang berjalan menuju tempat informasi yang ada di pojok ruangan, bersatu dengan bagian pendaftaran di rumah sakit tersebut. "Pak, ada yang namanya Ibu Shirley, yang sudah dirawat di rumah sakit ini lebih dari 2 minggu, tanya Elang. Ia masih ingat jika ibunya Joanna bernama Shirley sesuai yang dijelaskan pemilik kontrakan. "Oh, Ibu Shirley Amanda," saut bagian informasi tersebut. Elang hanya mengangguk pelan, sejujurnya dia tidak yakin jika nama itu adalah orang yang dicarinya. 1 jam lagi jenazah akan dibawa pulang oleh keluarga, sekarang jenazah Ibu Shirley sudah berada di ruang jenazah, tutur petugas informasi menatap Elang yang masih serius mendengarkannya. "Jenazah," ucap Elang tersentak. Elang terdiam sejenak, di kepalanya bersarang beberapa pertanyaan mengenai Joanna. "Baik, terima kasih, Pak. Saya permisi," pamit Elang berusaha tenang di depan lelaki yang bertugas di bagian informasi tersebut. Petunjuk arah sudah tertera setiap lorong ruangan, sehingga Elang dengan mudah bisa menemukan kamar jenazah yang dia cari. Langkah Elang terhenti ketika mendapati Joanna berdiri mematung di pinggir pintu kamar jenazah, kepalanya tertunduk, rambutnya tampak kusut. Wajahnya tak begitu terlihat jelas. Seketika rasa marah dan kesal yang sudah menumpuk di hatinya membuyar berubah iba dan khawatir ketika melihat ketidakberdayaan dan kesedihan gadis itu. Dia pasti sedih harus kehilangan ibunya, namun di mana keluarganya yang lain? Gumam Elang yang masih berdiri di belokan lorong menuju kamar jenazah. Elang tidak berani mendekati Joanna, ia masih berdiri di pinggir tembok memperhatikan Joanna dari jauh. Namun akhirnya, Elang memutuskan untuk menemui Joanna. Langkah kakinya berjalan mendekat, namun langkahnya terhenti tatkala seorang laki-laki berbadan tinggi menghampiri Joanna. Elang mengurungkan niatnya lalu kembali ke posisi semula, menyembunyikan keberadaannya di balik tembok. Elang memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan percakapan mereka, namun tak ada sedikit pun kata yang bisa dia dengar. Jarak yang jauh membuatnya tidak mendengar apapun yang dibicarakan Joanna dan lelaki yang menemuinya tersebut. Dari pakaiannya sepertinya dia dokter, tapi kenapa sikap lelaki itu berlebihan pada Joanna? Apa mungkin dia salah satu pelanggan Joanna? Sial, gumam Elang. Entah kenapa hatinya merasa kesal melihat Joanna bersama dengan lelaki lain, padahal dia sendiri sudah menganggap Joanna wanita panggilan yang pastinya berhubungan dengan para lelaki. Sadar Elang, kenapa jadi memikirkan wanita seperti dia? Fokus jika kamu mencarinya hanya untuk meminta pertanggungjawabannya, gumam Elang seolah menyadarkan dirinya sendiri. Sementara itu Joanna masih tertunduk dengan semua kecewa dan sedih yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia masih berdiri di depan pintu kamar jenazah seolah tak ingin beranjak dari sana. Wajahnya tak terlihat jelas, terhalang oleh rambut yang terurai menutupi sebagian wajahnya yang penuh dengan air mata. "Joe," panggil Dr. Darwin sambil memegang pundak Joanna. "Maaf, Joe." Dr. Darwin masih memohon agar Joanna tidak marah kepadanya. Joanna mengangkat wajahnya melihat Dr. Darwin dengan mata tajamnya. "Aku tahu, semua dokter pasti ingin melihat pasiennya sembuh. Maaf jika aku bersikap berlebihan," ujar Joanna yang berusaha mengikhlaskan semuanya. Walau hatinya masih terluka dan menganga, entah kapan bisa tertutup dan sembuh seperti sebelumnya. "Aku berusaha namun Tuhan berkehendak lain," ujar Dr. Darwin sambil menundukkan wajahnya dengan sedih. "Aku tahu," tegas Joanna. "Aku akan mengantarmu pulang. Sebentar lagi aku pulang," tawar Dr. Darwin pada Joanna. "Tak usah," tolak Joanna yang masih terlihat sedih dengan wajah kusutnya. "Jangan menolaknya, walau aku bukan pacarmu lagi tapi aku masih temanmu." Dr. Darwin berusaha menghilangkan kecanggungan antara mereka berdua. "Tunggu di sini, aku siap-siap pulang dulu," ujar Dr. Darwin sambil melangkah pergi dari hadapan Joanna. Dr. Darwin bergegas membereskan peralatan pribadinya di ruang prakteknya. Hari itu, Joanna merasa lelah,
Dia tak ingin berdebat soal apapun termasuk tawaran Dr. Darwin kepadanya. Pikirannya masih terfokus pada Mama Shirley. Tuhan, beri aku keikhlasan, agar aku bisa berlapang dada dan tidak menyalahkan siapapun, ucap Joanna pelan. Pukulan terberat yang harus dia pikul seorang diri tanpa siapapun di sampingnya. Namun Joanna yakin Tuhan selalu ada di sisinya bagaimanapun keadaannya saat ini. Joe, panggil Maisara. Joanna kembali mengangkat wajahnya. Minumlah dulu, aku lihat kamu belum minum dan makan apapun dari tadi siang, ujar Maisara sambil menyodorkan air mineral pada Joanna. Joanna hanya mengangguk lalu menerimanya, dia pun merasa tenggorokannya sudah mengering dari tadi, namun tak ada sedikit pun pemikirannya untuk pergi mencari air atau minuman keluar dari rumah sakit itu. Maaf ya Joe, malam ini aku tak bisa menemanimu, ini jadwal piket malamku. Aku sudah mencari penggantiku namun temanku ada praktek juga di tempat lain, ujar Maisara dengan sedih. Tidak apa, Mei. Doakan saja semoga mamaku ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan, jawab Joanna dengan suara pelan. Tentu aku mendoakannya, Joe. Besok aku janji akan mengunjungimu, setelah pekerjaanku selesai, ujar Maisara berusaha menepis sedikit rasa bersalahnya. Joanna hanya mengangguk pelan. Aku memeriksa pasien dulu, ya. Jika ada apa-apa jangan sungkan hubungi aku ya, Joe. Joanna kembali menganggukkan kepalanya. Maisara berjalan menjauh melewati lorong kamar jenazah menuju kamar pasien yang sudah menjadi agenda hariannya. Au! Tiba-tiba seseorang menarik rubuh Maisara dan membekap mulutnya dengan erat, hingga Maisara tak sanggup berteriak lagi. Maisara melihat lelaki yang menariknya merapat ke arah tembok di belakang lorong ujung kamar jenazah. Bersambung.